Si Untung ketemu si Anin. Ketemunya di kampung seni. Gimana sih cara ngitung gerakan janin? Coba tonton video ini. Umumnya, moms akan mulai merasa gerakan janin ketika kehamilan kurang lebih 5 bulan. 5 bulan tuh sama dengan 20 minggu. Jadi pada saat kurang lebih 5 bulan atau 20 minggu itu, gerakan janin mulai terasa di dalam rahim moms. Memang ada sedikit lebih cepat, sekitar 4 bulanan dia udah rasa. Tetapi kalau umpamanya ada moms yang belum merasa di kehamilan 4 bulan, jangan worry, jangan khawatir. Karena umumnya biasanya setelah 5 bulan. Umumnya ya gerakan janin itu nggak jauh-jauh dari tendangan dia, sedikit gerakan badannya atau gerakan tangannya. Tetapi yang paling terasa biasa itu gerakan badan dan gerakan kakinya. Sebenarnya janin bergerak itu tidak ada waktu khusus. Umumnya janin itu bergerak biasanya ketika ada kebisingan. Umpamanya moms pada saat ngobrol nih, nonton TV, dengar musik, atau bahkan habis makan. Tetapi ada kalanya janin juga bergerak pada saat moms lagi tidur nih malam hari. Lagi tenang, hening, bisa saja dia bergerak. Jadi kondisi setiap janin itu berbeda-beda. Ada yang aktifnya pagi hari, ada yang aktifnya malam hari. Nah, tergantung dari setiap orang. Lama-lama moms pasti bisa merasakan. Karena setiap moms berbeda-beda nih. Oh, kalau anak saya nih, biasanya dia pagi hari nih. Tapi ada yang biasanya malah malam hari. Nah, itu berbeda-beda. Tidak usah khawatir, yang penting gerakannya ada. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa follow Instagram @temanbumil dan @teman_parenting untuk mendapatkan informasi lengkap seputar kehamilan dan tumbuh kembang anak. Jadi gerakan janin yang aktif itu sebenarnya gerakan yang baik, menunjukkan janin tersebut tuh sehat. Ya kan? Justru kalau janin yang lebih banyak silent, diam, kita agak ragu-ragu nih. Sama kayak orang lah. Kalau aktif, kita lihat anak kecil ya, dibandingkan dia diem, duduk, tentunya kan yang aktif itu normalnya lebih sehat seperti itu ya. Tetapi memang harus sadari satu hal. Ada kalanya janin itu bukan aktif, tetapi dia kayak merontak. Kayak tercekik, itu harus hati-hati. Jangan-jangan ada gangguan sirkulasi darah di dalamnya. Nah, biasa itu gerakannya bukan aktif yang kayak cuman gerak-gerak kanan, kiri, atas, bawah, nyunul-nyunul, nggak kayak gitu. Seakan-akan kayak kayak mau menggedor-gedor pintu. Nah, kalau itu terjadi dan kemudian diikuti dengan dia agak berhenti sekejap, itu moms harus periksa. Takutnya jangan-jangan ada masalah sirkulasi darah, entah dari darah tali pusat yang tersimpul, yang tidak lancar ke janin. Tapi kalau dia aktif seperti biasa, moms nggak perlu khawatir karena janin yang aktif menunjukkan bahwa dia sehat dan biasanya pasti disertai dengan adanya stimulasi. Seperti itu tadi, mungkin moms habis ngobrol, habis tertawa, atau lagi nonton TV, dengerin musik, habis makan, kemudian dia aktif, itu sesuatu yang normal. Oke, jadi cara menghitung gerakan janin ini itu kurang lebih kita mengambil waktu 1 jam. Dalam 1 jam itu minimal tuh harus 2-3 kali gerakan dalam 1 jam. Jadi bisa dikatakan setiap 20 menit paling tidak dia gerak sekali. Padahal itu nyatanya nanti bisa lebih cepat tuh. Kadang-kadang ada yang 10 menit sekali gerak cuma udah 2 kali. Nah, jadi moms harus ngelihat seperti itu dalam 1 jam. Nah, moms hitung tuh. Dan memang kadang-kadang tidak sama setiap orang. Ada yang aktifnya pagi, ada yang aktifnya siang, ada yang aktifnya bahkan tengah malam. Tetapi yang penting dia gerak terus. Nah, moms harus tahu dulu nih, biasanya bayi saya aktifnya kapan? Biasanya aktifnya pagi nih. Oh, biasanya dia pagi nih dok, karena saya belum makan. Biasanya habis saya sarapan, habis nyarap gitu ya. Janinnya biasanya gerakannya mulai tenang, kemudian lama-lama dia diam. Mungkin habis itu tidur karena dia udah kenyang. Tapi ada juga yang tidak terjadi semacam itu. Jadi kalau dia dari pagi nih, yang biasanya belum makan, ibunya belum makan, janinnya banyak gerak, ini kok nggak gerak-gerak dari pagi, dari subuh gitu ya. Lihat paling lama kapan? Paling lama 2 jam. 2 jam nggak gerak, moms mulai stimulasi. Caranya gimana? Pertama yang paling gampang, goyang-goyangin perutnya. Moms boleh makan, goyang-goyangin perut moms,
Kemudian rangsang pendengarannya dengan bunyi-bunyian. Paling gampang saya suka memberikan contoh, ambil mangkok, mungkin karena setiap rumah kan pasti punya mangkok ya, pukulin pakai sendok atau piring lah. Kan nyaring tuh bunyinya ting 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 ting, deketin ke perut. Sambil goyang-goyangin perutnya kayak kita rangsang dia. Kalau dia gerak, Mams pantau terus. Tapi kalau dia gerak tapi diam lagi atau bahkan nggak gerak, itu baiknya Mams ke rumah sakit untuk dipantau sama dokter. Kalau itu terjadi, Mams coba makan atau minum. Mudah-mudahan dengan gerakan usus, bunyi usus, itu dapat merangsang janin untuk tergerak, terbangun untuk bergerak. Kemudian kedua, secara langsung Mams goyangin perutnya. Bahkan bisa bantu dengan bunyi-bunyian dari luar seperti ambil mangkok atau piring, pukul dengan sendok, dipukul ting 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 gitu lah. Supaya mengganggu janin, merangsang dia untuk bangun dan bergerak. Kalau itu tidak terjadi, Mams sudah coba itu dalam waktu kurang lebih 1-2 jam, Mams harus ke dokter. Karena dokter harus periksa dengan minimal alat USG untuk melihat bagaimana nih jantung janinnya. Bahkan kadang-kadang kalau sudah di kehamilan besar, dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, yang bernama CTG atau kardiotokografi. Jadi gerakan janin berkurang ini bisa dua hal ya, bisa hal yang normal, bisa hal yang tidak normal. Hal normal contohnya pada saat kehamilan sudah semakin besar, ruang gerak janin ini semakin kurang, jadi dia tentunya gerakannya tidak seaktif waktu masih di trimester 2. Nah itu hal yang normal. Nah hal yang tidak normal ketika adanya gangguan aliran darah dari rahim. Jadi biasanya itu mungkin ada lilitan tali pusat atau tali pusatnya tersimpul, itu membuat darah dari rahim ke bayi berkurang. Otomatis darah yang membawa oksigen, makanan dan lain sebagainya juga berkurang. Jadi itu berbahaya dan dapat mengancam nyawa si janin tersebut. Jadi Mams harus pintar-pintar nih melihat janin saya geraknya bagaimana, kurang apa enggak, terutama di trimester 3. Karena di trimester 3 memang agak sedikit berkurang karena ruang geraknya berkurang. Di situ Mams harus pintar-pintar, harus lebih telaten dalam memperhatikan gerakan janinnya. Oke Mams, itu tadi hal seputar gerakan janin. Ada yang biasa, ada yang berkurang. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Mudah-mudahan Mams suka dengan video ini dan jangan lupa share ke Mams yang lain.